Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita Juber Kreasi. Hari ini saya Aisyah Rahmadani akan menemani teman-teman semua dalam talk show Juber Kreasi mengenai motivasi dan inspirasi. Nah teman-teman, podcast Juber Kreasi ini adalah podcast dalam naungan Himpunan S1 Jurnalistik atau Himasistik. Di sini aku akan membawakan episode yang menarik kali ini. Tentunya aku nggak sendirian. Di sini aku ditemani oleh salah satu aktivis mahasiswa, yakni Wakil Gubernur BEM FISIP UNIP, yaitu ada Kak Bintang. Halo Kak Bintang. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah. Gimana ya kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya Kak Bintang nih setiap hari tuh makin keren aja ya. Setiap hari enggak juga ya. jangan setiap hari ya. Iya, jadi setiap saat gitu. Oke. Aisyah lihat tuh kayak aktivitasnya nggak berhenti-henti ya Kak. Oke, gimana sih Kak kalau boleh tahu pengalamannya selama menjadi wakil gubernur di BEM FISIP ini Kak? Oke. Kalau cerita pengalaman kayaknya belum sebanyak pengalaman Aisyah jadi ini ya. Jadi MC atau jadi moderator dan lainnya. Oke, enggak juga sih Kak. Jadi merasa bangga ya dibawa sama Aisyah hari ini buat menceritain pengalaman. Iya. Nah kalau soal jadi wakil gubernur, sebenarnya pengalamannya ini pengalaman dadakan ya. Diminta untuk jadi wakil gubernur dan langsung kita iyain karena ya harus belajar banyak ya. Dan udah banyak sih pengalaman yang kita laluin di BEM FISIP terutama ya bersama teman-teman dari BEM. Kita ngadain beberapa event, beberapa kegiatan, ikut-ikut aksi ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan 3 pilar di Badan Eksekutif. Pelayanan, pengabdian, kemudian pergerakan. Jadi 3 pilar itu yang jadi fokus utama kami di BEM tahun ini. Oke. Aisyah lihat tuh banyak banget ya Kak, proker besarnya tuh ada PKKMB. Iya benar-benar. Iya, dan ada FISIP Expo juga. Kayaknya boleh dong Kak diceritain gimana sih kemarin PKKMB itu Kak? Oh, pas PKK kalau nggak salah Isa ngerasain juga ya. Banget, iya. Karena jadi moderatornya kan. Betul. Jadi PKK kemarin kita mencoba hal yang baru ya. Kita berkaca ke teman-teman BEM Universitas. Jadi mereka tuh merombak nama kegiatan PKK karena mengikuti di universitas-universitas lain seperti UGM kan ada pionir ya. Iya betul. Kemudian UI itu ada OKK. Iya. Nah jadi UNIP ini coba buat merombak nama-nama hal yang seperti itu. Jadi yang tadinya itu PKK aja, kemudian jadi Aksara Hulu kan. Iya betul. Di zamannya Aisyah kemarin tuh. Angkatan Aisyah tuh angkatan pertama Aksara Hulu tuh. Nah jadi pas kembali ke FISIP jadi di BEM FISIP, kami berpikir juga gimana kalau FISIP ini punya nama sendiri untuk PKK-nya. Iya betul. Nah akhirnya kita nyoba nama banyak kemarin tuh ada simposium dan lain-lainnya. Bahkan kami mau hampir meniru teman-teman yang ada di UI. Di FISIP UI itu kan mereka punya nama PKK sendiri kalau nggak salah di FISIP-nya. Nah akhirnya setelah pertimbangan banyak, bukan nama PKK-nya sih, tapi nama kegiatan PKK itu diganti jadi namanya Simposius, Sistem Pengenalan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Mahasiswa Baru Universitas Bengkulu gitu. Jadi sekarang nggak tahu ya tahun depan ya. Tahun depan mau dirubah juga nggak masalah. Kalau sekarang sih namanya Simposius. Kalau tahun depan mau kembali ke PKK, kami nggak mempermasalahkan. Tapi harapannya tetap dipakai. Oke, keren banget sih. Dari mana sih Kak awalnya tercetus nama Simposius itu? Kemarin itu maunya namanya simposium ya. Jadi simposium itu seperti ibaratnya forum perkumpulan gitu. Jadi kan karena kita mahasiswa FISIP sering berdiskusi ataupun sering ngobrol-ngobrol, jadi simposium itu rasanya tepat banget. Tapi setelah dicoba nih mengulik singkatannya apa gitu kan, karena mikirin singkatan tuh ribet ya. Iya betul. Benar-benar ini cocok nggak ya kalau namanya nanti begini-begini. Nah akhirnya jatuhlah ke Simposius karena selain daripada singkatannya yang cocok, kemudian arti-artiannya juga hampir sama seperti pengumpulan dan
hal-hal lainnya yang terkait dengan esensi PKK, ya, pengenalan, kemudian ada seperti seru-seruannya dan lainnya gitu. Oke, tapi biasanya kan Kak kayak PKK itu banyak senioritas nih. Oh iya Ya. ya benar-benar. Kalau di simposius itu gimana Kak? Kalau di simposius kita seru-seruan aja ya. Seru-seruan? Seru-seruan aja. Oke. Jadi karena ini adalah tahun pertama teman-teman 2024 buat masuk ke kuliah, nggak mungkin langsung kita kasih kamu push up gitu. Baru hari pertama udah mesti disuruh push up kan, atau disuruh ngapain lagi. Jadi ada seru-seruan aja seperti pengenalan Hima Ormawa di sekitar FISIP, kemudian kan itu karena kegiatannya 2 hari ya. Jadi hari pertama kita ngenalin UKM. Iya, UKM di Selingkum Universitas Bengkulu, FISIP Universitas Bengkulu. Jadi teman-teman mahasiswa baru itu kenal dengan unit kegiatan mahasiswa yang ada di FISIP. Biar nanti ketika mereka mau mengembangkan bakatnya, tahu nih ini penulisan ke Porsche, kemudian ke kerohanian itu ke IMC, lalu pecinta alam ke Palasostik, kemudian seni ke Kosmip. Iya. Gitu. Oke, jadi simposius ini 2 hari ya Kak? Iya 2 hari. Iya. Ada juga kemarin Aisyah dengar tuh ada belajar orasi gitu ya Kak? Benar. Hari keduanya selain daripada kita pengenalan Hima. Iya betul. Jadi mungkin Aisyah udah ikut pengenalan Himanya ya. Iya udah. Yang tahun kemarin di PKK, kemudian tahun ini ngikut pengenalan di Himanya. Jadi hari kedua itu pengenalan himpunan dan jurusan juga, kebetulan jurusan dan program studi. Selain itu kita juga ngadain kegiatan-kegiatan kayak games dan orasi-orasi gitu, karena kayaknya penting ya sekarang untuk teman-teman mahasiswa itu bisa berbicara di depan publik atau menyampaikan pendapatnya secara lugas, tegas dan berani gitu. Iya. Secara kan kita juga fakultas FISIP kan ya Kak. Sering ikut demo nggak sih Kak? FISIP kalau sering ikut demo kayaknya ya 50-50 lah ya. Sering ikut, sering enggak gitu. Karena kalau ngelihat dari persentase teman-teman ketika ikut masa demo itu, kayaknya FISIP mungkin dari 8 fakultas ya urutan ketiga atau keempat lah ya dari fakultas-fakultas lainnya yang masanya mungkin lebih banyak. Nah itu yang coba kita sadarkan kan. Di demo-demo kayak Hari Bumi, kemudian kami kemarin pernah ikut demo Hari Bumi, kemudian yang keputusan MK itu ya, keputusan MK, Hari Tani dan demo-demo lainnya itu sepertinya teman-teman FISIP ini masih takut-takut. Ya nggak tahu ya takutnya kenapa, mungkin karena dikasih sama orang tuanya kamu belajar aja jangan demo-demo gitu kan, karena takut ada apa-apa sama anaknya, mungkin itu kalau untuk demo. Oke, berarti salah satu PR juga ya Kak untuk teman-teman BEM biar teman-teman yang lain tuh ikut apresiasi juga. Benar. Aisyah kemarin tuh lihat juga kayak hectic ya Kak pada saat keputusan MK. Iya kita yang benar-benar panas ya. Iya betul, Kak Bintang terlibat habis PKK kan ya. Habis PKK kemudian ada hal-hal yang seperti itu. Jadi memantik semangat banget buat teman-teman 2024 yang lagi semangat-semangatnya. Dan syukurnya kemarin ikut di dalam kegiatan itu dan ya berpartisipasi juga lah melihat bagaimana keramaian dari demo-demo itu. Tapi keren banget sih Kak. Ya benar keren banget. Apalagi baru kali itu ya kita ngelihat serame itu demo. Bener-bener rame rame. Kak, padat semua jalan tuh kan. Terus yang terakhir ini ada FISIP Expo ya Kak? Iya benar, kita baru berapa minggu ini? Betul. Baru berapa minggu ini? Keren banget sih Kak. Boleh dong diceritain gimana sih keseruan kemarin di FISIP Expo Kak? FISIP Expo? Iya. Ya, baru berapa minggu kemarin kita selesai. Iya keren banget tapi Kak. Alhamdulillah kalau keren. Iya. Terima kasih gitu. Mahasiswa FISIP juga nggak pernah berhenti tuh. Kita juga tuh di stand-stand terus kayak asik banget sih. Kita jadi itu sih esensinya sebenarnya FISIP Expo-nya esensinya gitu. Ada seperti bazarnya, kemudian ada pengenalan-pengenalannya dan hiburan-hiburan lainnya. Walaupun kita masih banyak kekurangannya, kita akuin masih banyak kekurangan di FISIP Expo tahun ini, seperti teman-teman yang
mungkin kegiatannya juga banyak, jadi belum bisa berpartisipasi penuh di dalam kegiatan bazar atau perlombaan-perlombaannya. Tapi di samping itu partisipasi dari teman-teman himpunan, teman-teman UKM yang ada di lingkup FISIP itu nggak bisa diremehkan. Mereka berpartisipasi penuh di dalam kegiatan-kegiatan FISIP Expo. Makanya FISIP Expo itu bisa dibilang seseru itu ya, insya Allah. Bisa dibilang seseru itu dari tanggal 3 sampai tanggal 7 UKM, himpunan itu nggak pernah berhenti buat memberikan pertunjukan di panggung itu. Kemudian di stand-stand juga dari UKM, dari himpunan itu nggak berhenti buat memamerkan produk-produk mereka. Jadi benar-benar keren lah, dan benar-benar berterima kasih kepada teman-teman UKM, kemudian teman-teman himpunan, dan ya Himasistik juga kemarin ikut ya. Bahkan tentunya. Himasistik kemarin 3 stand tuh. Iya. Banyak banget kan, 3 stand langsung diambil sama Himasistik, dan alhamdulillahnya bisa ikut berpartisipasi penuh ya. Alhamdulillah, karena emang kita excited gitu Kak di FISIP Expo. Tapi keren banget juga teman-teman dari BEM tuh manajemen waktunya tuh bagus banget Kak. Karena sebelum FISIP Expo juga ada parade ya Kak di Pesta Rakyat. Iya benar, ada parade. Iya, bisa manajemen waktunya tuh gimana sih Kak? Berbagi tugas sebenarnya. Kita berbagi tugas, jadi karena di BEM itu ada gubernurnya juga, kemudian ada kepala-kepala dinas, dan pastinya kenapa bisa terbagi waktunya dengan baik ke FISIP Expo, ya ada teman-teman panitia juga. Teman-teman panitia mulai dari ketuanya, kemudian terus kepala-kepala bidangnya itu yang membantu kami buat bisa memanage waktu. Jadi kemarin pembagiannya kami itu yang mengurus parade, kemudian teman-teman panitia difokuskan buat mengurus FISIP Expo. Di parade juga ada latihan kan ya Kak? Benar. Iya, untuk pertunjukan. Itu gimana sih Kak keseruan latihannya, berapa hari kemarin buat latihan untuk nampilin macan FISIP itu? Kita menampilkan jadi buat bisa unjuk gigi macan itu, menunjukkan macan itu, kita kebut berapa ya? 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu itu pun latihannya hanya 3 atau 4 kali, dan ya mahasiswa FISIP ini hebatnya cepet nangkep karena memang niat latihannya bagus, dan sering ikut latihan juga, jadi nggak perlu waktu lama ya kayak fakultas lain yang mungkin udah sebulan atau berapa hari. Kita FISIP ya 4 hari aja udah segitu gitu. Gimana kalau nanti sebulan, mungkin yang macannya 1 jadi 1000 gitu. Itu kalau parade. Keren banget sih Kak. Kemarin dapat best apa sih Kak kita di FISIP? Kita best participation. Berarti sekeren itu partisipasi dari teman-teman FISIP ya Kak? Harus diapresiasi sekeren itu ya. Kayak apa sih harapan Kakak dari beberapa event yang telah terjalankan, dan Kakak juga sebagai wakil gubernur, gimana juga perasaannya Kak selama ini menjalani kesibukan ini, tapi bisa manajemen lah ya sama aktivitas perkuliahan gitu Kak? Kalau untuk harapan ke event-event ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di BEM ataupun ada di FISIP, sebenarnya jangan pernah mati ya, dan jangan pernah lupa libatkan semua unsur yang ada di FISIP, entah itu tendiknya, kemudian entah itu orang-orang dari pengajar, dosen, maupun dari UKM maupun dari himpunan, itu harus dilibatkan semua di dalam kegiatan-kegiatan BEM FISIP. Karena kita mencoba untuk membawa hal yang baru, bahwa BEM itu bukan milik 1 orang atau 2 orang, tapi milik semua unsur yang ada di FISIP. Karena namanya aja badan eksekutif kan. Jadi harapannya kegiatan-kegiatan seperti event, kemudian kegiatan pergerakan, kegiatan pelayanan itu memang harus melibatkan semua unsur. Itu harapannya. Kemudian kalau apa yang dirasakan selama menjadi wakil gubernur, kayaknya banyak dan berat, ya dibilang ringan enggak, tapi masih bisa lah di handle, dan alhamdulillahnya dapat tim yang benar-benar bisa berbagi kesulitan dan berbagi hal-hal lainnya. Nggak lama lagi udah mau demis kan ya Kak? Benar. Iya kan? Alhamdulillah. Terus apa sih Kak harapan untuk pengurus selanjutnya tuh Kak?
harapannya jangan pernah lupain 3 pilar penting di dalam badan eksekutif ya. 3 pilar itu ada pengabdian, ada pelayanan, dan ada pergerakan. Jangan hanya berfokus untuk bikin event aja tapi pelayanannya kurang. Jangan hanya berfokus juga ke pelayanan aja tapi pengabdian atau pergerakannya kurang gitu kan. Jadi 3 unsur itu memang harus tandem dengan yang namanya badan eksekutif. Harapannya sih ke depannya ya nggak tahu siapa tapi jangan pernah lupain ada 3 hal itu ya, ada pergerakan, ada pelayanan, dan ada pengabdian kepada mahasiswa yang ada di FISIP. Jadi teman-teman di BEM itu Kak senioritasnya kuat nggak sih Kak? Kayak misal harus tepat waktu, harus dijalankan dengan baik. Pendekatannya tuh apa dengan senioritas atau gimana Kak? Kalau kita di sistem organisasi yang ada di BEM ya, jadi BEM itu punya sistem organisasi bottom up. Jadi kita menghimpun dari bawah ke atas gitu. Jadi teman-teman yang ada di anggota, kemudian yang ada di kepala dinas itu sistemnya semuanya sama bottom up. Mereka yang jemput bola keluh kesah anggota dan lainnya. Biar jadi pendekatan kita nggak up to down kan. Jadi kalau up to down tuh rasanya senioritasnya kuat banget ya. Dan itu yang coba diminimalisir lah di BEM FISIP tahun ini. Ya kalau seperti disiplin, tepat waktu dan lainnya itu tetap harus dijalankan ya. Karena jangan sampai join BEM terus ngaretnya bisa sampai 3 jam, 4 jam itu kan enggak ini ya. Enggak logis banget kalau untuk sekelas mahasiswa. Dan nilai-nilai seperti itu yang berusaha buat kita terapkan ke teman-teman yang ada di badan eksekutif, biar nanti ketika mereka keluar dari badan eksekutif tahun ini mereka punya cara yang dipelajari di badan eksekutif tahun ini. Kalau ngomongin soal ngaret tadi ya Kak, otomatis tuh pasti ada tuh ngaretnya kan? Pasti. Iya. Terus gimana sih meminimalisir ngaret tersebut Kak dalam BEM ini Kak? Kalau kita meminimalisir, rasanya nggak akan pernah minimalisir ngaret ya. Tapi antisipasinya adalah teman-teman ini selalu diupayakan untuk diingat ya soal kedisiplinan waktu ini. Walaupun saya kayaknya yang paling sering ngomel soal telat ini kan banyak. Jadi teman-teman ketika telat ataupun tidak disiplin waktunya pasti kita kasih teguran. Kemudian kita kasih pengertian bahwa kenapa sih nggak boleh setelat itu ataupun sengaret itu. Ataupun nantinya kalau memang mereka telat dan mengganggu kegiatan ya kita tinggalkan. Karena setelah kita tinggalkan baru kita kasih pengertian kenapa sih nantinya kamu nggak boleh telat lagi dan lainnya. Itu kalau di sistem organisasi BEM tahun ini ya. Iya. Itu salah satu keluh kesah nggak sih Kak menurut Kakak? Kayaknya keluh kesah semuanya ya. Betul. Keluh kesah semuanya, mau itu di lingkung fakultas, kemudian di mahasiswanya itu kayaknya keluh kesah semua yang kita rasain. Dan seuniversitas kayaknya keluh kesahnya itu sama. Betul. Soal ngaret semua ya. Jadi selain ngaret tadi Kak, apa sih kendala yang ada dalam kepanitiaan Kak? Oke, kalau kendala ya. Pastinya teman-teman ini kan tergabung di dalam banyak organisasi lainnya. Itulah hebatnya teman-teman yang ada di BEM tahun ini. Mereka ikut himpunan, ikut UKM, kemudian ikut kegiatan-kegiatan eksternal juga. Dan kendalanya itu sih mereka belum atau kita kadang itu nggak bisa menemukan waktu yang cocok untuk berkumpul atau rapat. Akhirnya ketika rapat mungkin sepi atau terlihat sedikit gitu panitianya. Nah kemudian yang pastinya karena ini badan eksekutif ini adalah perkumpulan dari seluruh yang ada di FISIP, isi kepalanya pasti beda-beda ya. Nah itu yang kadang jadi dinamika buat di organisasinya ketika rapat ya. Yang ini mau, yang dari ini mau ini, kemudian dari ini ngatain gini kan. Punya pikirannya masing-masing. Dan ngambil pikirannya itu dia dari asalnya dari mana kan, akhirnya dia nyampein oh saya kemarin kalau kami di sini begini-begini ya. Itu dinamika kalau di panitianya. Selain daripada kita nggak bisa nemuin waktu yang cocok gitu.
Oke, di balik kendala pasti ada cara ya Kak untuk mengatasinya. Itu gimana cara dari kepanitiaan atau dari Kakak sendiri untuk mengatasi kendala tersebut Kak? Kalau kendala dari, misal kendala pertama ya, kita ngatain kendala pertama itu nggak bisa nemuin waktu yang cocok. Nah kalau nggak bisa nemuin waktu yang cocok itu kan kita punya yang namanya sistem notulensi dan lainnya. Jadi teman-teman mereka kemarin itu kalau di FISIP Expo itu ada kepala bidang, di bawah kepala bidang ada koordinator-koordinatornya. Jadi mereka yang bertugas untuk memastikan apa yang ada di rapat, mau itu anggotanya datang semua, mau itu enggak, itu harus tersampaikan dengan jelas kepada teman-teman kepanitiaan. Kalau soal penyatuan pikiran, kita pakai sistem ya musyawarah dan mufakat aja. Jadi ini mau apa dikumpulin, nanti disepakatin dengan alasan-alasan yang pasti dan logis gitu. Makanya diskusi di BEM itu nggak pernah lama, karena kalau ada perbedaan sedikit ya kita diskusikan gimana ini persetujuannya. Kalau ada perbedaan sedikit kita coba untuk musyawarahkan. Kalau ada kendala sedikit kita coba untuk bicarakan. Oke, itu ya Kak. Kalau terkait teman-teman yang jarang datang atau tadi kan banyak nih organisasi dari teman-teman, pasti tabrakan lah ya jadwalnya ya Kak. Benar. Dari kepanitiaan nih sering nggak Kak kalau virtual meeting gitu, atau emang meetingnya tatap muka gitu Kak? Virtual meeting kayaknya kalau FISIP Expo belum ya. FISIP Expo belum pernah. Kemudian PKK kemarin juga jarang virtual meeting. Padahal PKK kemarin bertepatan dengan libur ya. Betul. Jadi rapatnya tetap via luring semua. Jadi kita bertemu langsung, nanti kalau memang ada yang nggak datang, ada yang nggak bisa datang, ya wes kita serahkan ke teman-teman kepala bidang, ke teman-teman koordinator untuk mengatasi atau menyampaikan ke panitia-panitia lainnya. Bagaimana teman-teman ini informasi sedetail apapun atau sekecil waktu datang, waktu telat dan kompensasi lainnya itu tersampaikan ke teman-teman panitia. Makanya hal-hal yang seperti daring itu sebenarnya dihindari. Betul. Karena feel-nya kurang dapat kan Kak? Satu feel-nya kurang dapat ya. Kemudian kita nggak tahu ini orang tidur, betul. atau lagi ditinggalin aja, atau orangnya lagi makan atau gimana kan. Jadi sebisa mungkin menghindari itu. Keren banget Kak, dari awal event sampai akhir tuh Aisyah makasih banyak loh udah dijelasin semuanya. Nih last nih, apa pesan Kakak atau motivasi untuk pemirsa dari Juber Kreasi atau semuanya lah dari mahasiswa Universitas Bengkulu atau yang di luar Universitas Bengkulu? Sebelumnya makasih ya buat teman-teman ini udah ngundang, udah berkesempatan buat ngobrol bersama teman-teman Himasistik gitu. Dan sebenarnya harapannya hal-hal yang seperti ini memang harus diperbanyak di selingkup FISIP ya, karena diskusi, kemudian membaca, berdialog dan lainnya itu mahasiswa FISIP sebenarnya yang harus jadi garda terdepannya. Pesannya buat teman-teman yang ada di FISIP, teman-teman yang ada di luar UNIP. Kalau di luar UNIP, lihatlah ini FISIP gitu. Jangan sampai kelupaan kalau FISIP ini ada. Kalau buat teman-teman FISIP, jangan lupa buat menunjukkan keluar kalau kita ini FISIP. Jangan cuman dari outfitnya aja, tapi dari cara berpikir, kemudian cara bertindak dan cara berinteraksi kita harus mencerminkan kalau kita dari FISIP. Jangan banyak jangan banyak introvert atau gimana, tapi itu nggak bisa nggak bisa dihindarin atau nggak bisa kita ini jangkau ya. Tapi harapannya dan pesannya ke teman-teman semua, tunjukkanlah ke teman-teman kalau teman-teman itu bangga sebagai mahasiswa FISIP. Kemudian jangan pernah malu ya, jangan pernah malu untuk berada di FISIP walaupun itu bukan fakultas impian, bukan jurusan impian, tapi teman-teman udah ada di FISIP, teman-teman udah ada di jurusan yang ada di FISIP, teman-teman udah ada di UKM ataupun himpunan yang ada di FISIP, artinya teman-teman itu dipercaya untuk bisa mengemban tugas-tugas yang lebih besar.
Daripada ketika teman-teman di jurusan impian, mungkin teman-teman akan leha-leha, mungkin senang-senang, terlalu banyak senang-senangnya, lupa kalau sedih itu juga perlu gitu kan. Iya betul Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Bintang selaku Wakil Gubernur BEM FISIP. Udah mau mantan Wakil Gubernur. Oke, dikit lagi Kak. Dikit lagi. Oke, nah teman-teman makasih banyak udah setia di Juber Kreasi. Semoga BEM Universitas Bengkulu terutama FISIP itu terus menjadi yang terdepan dan terus mengesankan hal baik ya Kak. Bukan hanya di outfit tapi di pemikirannya. Betul. Oke teman-teman, apabila ada saran dan masukan silakan tunjukkan komentar kalian di kolom komentar. Saya Aisyah Rahmadani beserta Kak Bintang Renaldi. Oke. Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.